Selamat datang di channel Menjadi Bijak. Di video kali ini kita akan membahas energy centers atau pusat energi menurut Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza adalah seorang dosen, peneliti, konsultan korporat, pengarang, dan pendidik internasional. Sebagai pengarang dengan penjualan terbaik New York Times, Dr. Joe Dispenza mengarang buku Becoming Supernatural: How Common People Are Doing the Uncommon. Di buku ini ia menjelaskan energy centers atau pusat energi yang ada pada tubuh kita. Masing-masing pusat ini memiliki energi spesifik yang membawa kesadaran, cahaya maupun frekuensi. Masing-masing juga memiliki kelenjar hormon, zat, dan jaringan sel syaraf. Masing-masing pusat ini ia sebut dengan otak mini yang memiliki pikirannya masing-masing. Energy centers ini hampir mirip dengan cakra. Namun Dr. Joe Dispenza menyebutnya energy centers atau pusat energi. Mari kita lihat di mana letak masing-masing pusat energi tersebut. Pertama, pusat energi terletak di perineum, yaitu antara anus dan kelamin. Pusat energi ini yang mengatur organ kelamin, reproduksi, hormon estrogen dan progesteron untuk wanita, testosteron untuk pria. Jika kita mengaktifkannya dengan energi, tubuh kita akan bereaksi menghasilkan zat dan hormon yang berhubungan dengan kelenjar reproduksi. Pusat energi kedua terletak di pusar sedikit ke bawah. Pusat energi ini yang mengatur ovari, rahim, usus besar, pankreas, dan punggung bawah. Pusat energi kedua ini yang berhubungan dengan konsumsi, pencernaan, pembuangan, hingga proses merubah makanan menjadi energi. Miliaran sel syaraf terkoneksi di sini. Hormon serotonin, yaitu hormon kebahagiaan dan kegembiraan, banyak ditemukan di sini. Pusat energi ketiga terletak di usus. Pusat energi ini yang mengatur perut, usus halus, limpa, kandung empedu, kelenjar adrenal, dan ginjal. Hormon yang berhubungan langsung dengan pusat energi ini adalah adrenalin dan kortisol, hormon liver, zat liver, dan enzim liver maupun enzim perut. Pusat energi ini berhubungan dengan tekad, kekuatan, kepentingan diri, kontrol, dorongan, dan dominasi. Pusat energi keempat terletak di rongga dada. Pusat energi ini mengatur jantung, paru-paru, dan kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah kelenjar imun tubuh yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi tubuh. Jika pusat energi pertama, kedua, dan ketiga berhubungan langsung dengan bertahan hidup dan insting kita sebagai makhluk hidup, maka pusat energi keempat kita bergerak dari selfish atau keegoisan menjadi selfless atau tanpa pamrih. Pusat energi keempat diasosiasikan dengan emosi cinta, kepedulian, pengasuhan, kasih sayang, rasa syukur dan terima kasih, apresiasi, kebaikan, inspirasi, belas kasih, keutuhan, dan kepercayaan. Di sini keilahian itu berasal, yaitu di pusat energi keempat. Pusat energi kelima terletak di tenggorokan. Pusat energi ini mengatur tiroid, paratiroid, kelenjar ludah, dan jaringan di leher. Hormon yang berhubungan dengan pusat energi kelima adalah hormon tiroid T3 dan T4, zat paratiroid yang mengatur metabolisme tubuh dan mengalirkan tingkat kalsium. Pusat energi kelima diasosiasikan dengan mengekspresikan cinta, mengungkapkan kebenaran, dan secara personal memberdayakan realita kita melalui bahasa dan suara. Sumber energi keenam berada di antara belakang tenggorokan dan kepala, yaitu di antara tengah otak. Pusat energi keenam ini mengatur kelenjar pineal. Kelenjar ini menurut orang adalah mata ketiga, tetapi Dr. Joe Dispenza menyebutnya mata pertama. Pusat energi keenam diasosiasikan dengan pintu menuju dimensi yang lebih tinggi, meningkatkan persepsi kita agar melihat apa yang tertutup atau melihat realita non-linear. Ketika pusat energi ini terbuka, seperti radio, kita bisa mengatur frekuensi lebih tinggi di balik kelima indera kita. Kelenjar pineal menghasilkan hormon seperti serotonin dan melatonin yang berfungsi membuat ritme sirkadian, yaitu yang membuat kita bangun dalam merespon siang dan mengantuk ketika malam mulai gelap. Kelenjar pineal sensitif terhadap semua gelombang elektromagnetik yang dapat menghasilkan zat-zat turunan melatonin yang dapat merubah pandangan realita kita. Pusat energi ketujuh terletak di tengah kepala, termasuk kelenjar di bawah otak. Kelenjar ini disebut kelenjar master karena mengatur dan membuat keharmonisan kelenjar-kelenjar di bawahnya.
Di pusat energi ketujuh, keagungan dan kesadaran tingkat tinggi berasal. Selanjutnya, pusat energi ke-8 terletak 40 cm di atas kepala. Orang Mesir menyebutnya Ka. Pusat energi ke-8 ini satu-satunya yang tidak berhubungan dengan organ fisik tubuh kita. Pusat energi ini mempresentasikan koneksi dengan kosmos, alam semesta seutuhnya. Ketika diaktifkan, kita akan merasa berharga untuk menerima, membuka penglihatan-penglihatan, pencerahan, pemahaman yang mendalam, dan penerimaan frekuensi dan informasi yang datang ke tubuh fisik dan otak yang bukan datang dari ingatan yang tersimpan di sistem syaraf, melainkan yang datang dari kosmos, alam semesta, bidang terpadu. Apapun yang kita sebut, kekuatan ini lebih besar dibandingkan dengan diri kita. Kita mengakses data dan memori kuantum melalui pusat energi ke-8. Begitulah letak-letak pusat energi dan fungsinya menurut Dr. Joe Dispenza. Ke-8 pusat-pusat energi ini akan digunakan pada video-video meditasi. Silakan cek link di deskripsi video ini. Meditasi dilakukan untuk menyeimbangkan pusat-pusat energi kita, agar tubuh dan pusat energi kita selaras, begitu juga dengan spiritualitas kita. Jika video ini bermanfaat, mohon like, subscribe, share, maupun komen. Simak video lainnya di channel Menjadi Bijak. Terima kasih.